Jadi kamu sendiri yang menentukan nilai hidupmu, ya, bukan orang lain. Walaupun orang berkata jelek sama kita, tapi kalau kita tidak ikuti perkataan kita, kalau kita hidup di dalam firman, kita sanggup mematahkan itu, dan kita akan buat hidup kita akan bernilai. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Kami siapkan hati kami. Kami memuji dan memuliakan namamu. Kami bersekutu kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kekuatan kami. Sebelum kami membaca merenungkan firman, kami terlebih dahulu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku,
Terima kasih Bapa di surga. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Maka kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, mengucap syukur kepadamu, dan memohon belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam kota kami, dalam bangsa kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati kami sepanjang hari ini, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami membaca merenungkan firman-Mu, Engkau berkati kami Tuhan. Pimpin kami, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, salam, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia buat hidup kita sangat berharga, sangat bernilai, sehingga Dia rela dari yang maha tinggi, di tempat yang surga yang sangat tinggi, berharga, berkuasa. Dia rela datang ke dunia hanya demi mencari kita, karena Dia sangat sayang pada kita. Jadi untuk itu kita akan baca merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini dengan segenap hati kita, seperti lagu kita. Ya, mari saja langsung kita buka firman Tuhan yang saya sediakan untuk kita pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37, dan juga Matius 5 ayat 37. Sekali lagi, Matius 12 ayat 36 sampai 37, dan Matius 5 ayat 37. Ya, saya bacakan untuk kita baca sama-sama ya. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, ya hendaklah juga kamu katakan tidak. Ya, itu saja firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini sebagai tema kita. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah hidup yang bernilai. Ya, sekali lagi tema kita di pagi hari ini adalah hidup yang bernilai. Ya. Seseorang bernilai, berbobot, berkualitas, berkarakter, disegani dan dihormati, baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan, di masyarakat, juga di dalam pergaulan, bahkan di depan umum, dan juga di hadapan Tuhan. Apabila seseorang itu, pertama, satu, berperilaku baik. Yang kedua, berperilaku sopan. Yang ketiga, memiliki pola hidup yang teratur. Dan yang keempat, disiplin. Yang kelima, hidup jujur, ya, tidak neko-neko. Dan yang keenam, rendah hati. Ketujuh, tepat waktu, ya, tidak korupsi waktu dia. Dan yang kedelapan, bisa dipercaya, dia jaga rahasia. Dan yang kesembilan, bertanggung jawab. Dan yang kesepuluh, ya, tidak pimplan. Dan yang terakhir, hidup di dalam firman, yakni kasih. Ini kalau ada poin ini dalam kehidupan kita, kalau lengkap, maka dimanapun kita, pasti kita akan dihargai. Hidup kita bernilai. Kenapa? Karena kita berperilaku baik, ya, sopan, hidup teratur, ya, disiplin. Kita jujur kemanapun kita. Kalau duduk di pemerintahan, kita tidak korupsi, ya, tidak serakah, dan
kita selalu rendah hati. Kalau kita mengikuti sebuah organisasi, kita selalu tepat waktu. Kalau dibuat pertemuan atau di waktu ibadah, pelayanan, tidak suka terlambat. Kalau kita tepat waktu, orang pun menghargai kita. Terus bisa dipercaya, tidak bocor mulut dia. Kalau itu ada dalam diri kita, kemanapun kita berada, kita pasti bernilai. Hidup kita pasti akan bernilai. Orang memandang kita, orang segan dengan kita, mereka sayang pada kita. Apalagi kalau kita hidup di dalam firman, menghidupi kasih. Sangat berwibawa dan sangat anggunglah pribadi kita. Orang mengagumi kita karena kita sangat bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, kamu akan dibenarkan, dan juga menurut ucapanmu, kamu akan dihakimi. Nah, semua itu bisa dilihat orang ketika kita udarakan ucapan kita, omongan kita. Misalnya kita berjanji, tapi kita ingkar janji. Akhirnya pribadi kita, nilai hidup kita tidak bernilai lagi. Terus kita tidak tepat waktu, kita suka pimplan. Maka kalau kita ikut organisasi, kalau kita sebagai pemimpinnya, kalau kita pimplan, maka nasib organisasi itu tidak akan berhasil, tapi selalu dalam kebimbangan, selalu dalam kekacauan. Kenapa? Karena tidak ada keputusan yang pasti, selalu hidup pimplan. Tapi firman Tuhan katakan sama kita pada pagi hari ini, bahwa kita harus benar-benar memikirkan setiap perkataan yang kita keluarkan. Karena menurut itu kita dihakimi, menurut itu kita dibenarkan, menurut itu kita dinilai. Baru seterusnya kalau kita lakukan seperti yang kita ucapkan, ikut dengan tindakan dan perilaku kita, maka orang pun akan angkat tangan, hormat sama kita. Mereka segan, mereka sayang pada kita kalau kita melakukan apa yang kita katakan. Mereka menghargai kita. Tapi seseorang akan dipandang rendah kalau seseorang itu terlihat, pertama seperti tadi, tidak berperilaku baik. Yang kedua, tidak sopan, tidak teratur, tidak jujur, tidak disiplin, hidup seenaknya saja. Terus sombong, suka terlambat, dan selalu ingkar janji. Kemanapun orang seperti ini tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dia lari dari jalur yang benar. Terus tidak bertanggung jawab dan tidak hidup di dalam firman. Jangankan di lingkungan, di dalam pergaulan, di dalam keluarga saja orang seperti ini tidak akan diterima dan tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab, tidak teratur hidupnya, tidak sopan. Apalagi kalau dia angkuh, sombong. Seseorang itu dihargai bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, bukan, tapi dilihat dari kedewasaan, dilihat dari segi tanggung jawabnya, perilakunya. Sopan nggak dia orangnya, teratur nggak orangnya, telaten nggak orangnya, bisa nggak dipakai, bisa nggak dia dipercaya, tepat waktu nggak dia, ingkar janji nggak dia. Nah, kalau dia bisa terpakai, maka orang pun dekat dengan dia, senang dekat dengan dia. Jangankan anggota keluarga, orang di satu kampungnya pun bisa hormat padanya, karena dia bertanggung jawab, hidupnya jujur, sopan, rendah hati, tidak sombong. Sekalipun dia miskin, tapi orang sayang padanya karena dia hidup dalam firman. Jadi
Mari kita renungkan firman ini pada pagi hari ini. Tuhan bilang, ya, di ayat 37 dan tadi, Matius 12, bahwa karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga, engkau akan dihakimi. Jadi kamu sendiri yang menentukan nilai hidupmu, ya, bukan orang lain. Walaupun orang berkata jelek sama kita, tapi kalau kita tidak ikuti perkataan kita, kalau kita hidup di dalam firman, kita sanggup mematahkan itu. Dan kita akan buat hidup kita akan bernilai. Ya. Jadi mari kita renungkan diri kita di pagi hari ini. Apakah kita ada dalam firman? Seperti tadi di poin yang pertama, apakah kita dihargai atau tidak? Apakah kita hidup teratur atau tidak? Nah, kalau kita hidup teratur, hidup disiplin, dan bertanggung jawab, maka ada poin, ada nilai hidup kita. Amin ya? Ya. Sebagai firman Tuhan yang terakhir untuk kita, ya, di Matius 5:37 tadi, jika ya, hendaklah kamu katakannya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Ya, seyogianya kehidupan kita, perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kita bernilai, maka kita hidup yang lurus-lurus saja. Sekalipun banyak bunga-bunganya, tetapi kita bisa mengontrolnya. Mengontrolnya melalui apa? Melalui firman. Ya, kuncinya apa? Kalau ada diminta keputusan, katakan. Kalau kau setuju, katakan ya. Kalau tidak setuju, katakan tidak. Jadi nggak ada hukuman. Jangan cari alasan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Dia minta hidup kita itu benar, hidup bernilai, berkualitas. Maka Dia rela mati, Dia rela perjuangkan kita hanya demi, ya, supaya hidup kita itu bernilai. Jadi kalau kita hidup sembrono, kita sia-siakan pengorbanan Yesus sama kita. Kita hianati pengorbanan Yesus. Karena Yesus, Dia cukup bertanggung jawab. Maka kita, ya, juga harus hidup bertanggung jawab. Karena kita adalah segambar dan seturut dengan firman Tuhan, segambar dengan Allah. Jadi, kalau kita segambar dengan Tuhan, maka kita wajib hidup seperti Tuhan, ya, bertanggung jawab, disiplin, teratur, tidak hidup sembrono. Dan tugas utama kita adalah melakukan firman. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup kita bernilai dan tidak dipandang rendah? Sekali lagi, bagaimana caranya agar hidup kita bernilai dan tidak dipandang rendah? Yang pertama, ya, ada 5 poin. Yang pertama, hidup jujur dan disiplin. Yang kedua, tidak pimplan, ya, hidup jujur, ya, dan disiplin. Terus tidak pimplan. Nah, kita harus pegang ini. Jangan kita jadi orang yang mudah digoyangkan, mudah digoncangkan. Jangan pimplan. Sekali diputuskan, kalau memang itu udah keputusan rapat, ya udah, peganglah itu. Jangan lagi digugat. Terus, yang ketiga, dewasa. Ya, sekalipun kita masih anak-anak, tapi kalau pikiran kita dewasa, ya tidak menentukan umur. Tapi yang dilihat adalah nilai hidup kita. Tepat janji, bertanggung jawab. Jadi kita dewasa. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita itu dewasa dan tidak menjadi orang cengeng. Karena Dia mau hidup kita bernilai. Dan yang keempat adalah tegas dan bertanggung jawab. Ya, anak Tuhan harus tegas dan bertanggung jawab. Dia bilang tadi, dia firman-Nya, Matius 5 ayat 37. Katakannya jika ya, kalau tidak ya tidak. Titik. Nggak ada lagi koma. Nah, itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus tegas dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, hidup dan melakukan firman. Ya, hidup dan melakukan firman. Melakukan firman ini, ya, salah satunya hidup dalam kasih,
hidup dalam buah-buah roh, mudah mengampuni, rendah hati, tidak sombong. Itu adalah semua melakukan firman, hidup dalam firman. Kita bisa mengampuni, kita bisa berkorban, kita mau melayani tanpa diupah. Ya, itu semua lahir dari kedewasaan kita di dalam Tuhan. Karena kita mengerti firman Tuhan, karena kita mau melakukan firman Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memberi upah kita, Tuhanlah yang memberkati kita. Maka disitulah ada nilai hidup kita. Ketika orang melihat ada sikap pengorbanan, ada sikap melakukan kasih, ada sikap melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jikalau itu pribadi kita, maka percayalah, pada pagi hari ini engkau adalah orang yang beruntung. Engkau adalah orang yang sangat berbahagia karena Tuhan berkenan atas hidupmu. Amin. Di Matius 5 ayat 37, sekali lagi ya, Matius 5 ayat 37, sama-sama kita baca. Ya, 1, 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si iblis. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti acara Miracle Morning pada pagi hari ini, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya rindu kita bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tapi saya rindu kita menikmati firman Tuhan ini dalam hidup kita, menikmati anugerah Tuhan ini dalam hidup kita. Dan saya ajak kita, mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumber yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, Engkau buat hidup kami berharga. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami berhati-hati dalam mengucapkan sebuah kata-kata yang sia-sia. Tuhan, jangan sampai terjadi dalam hidup kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, ajari kami hidup disiplin,
hidup bertanggung jawab di dalam firman-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan orang-orang diberkati di sekeliling kami, keluarga kami diberkati karena kehadiran kami, karena kami hidup dalam firman-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu di pagi hari ini untuk menyertai kami, memberkati kami, mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, menjadikan kami dewasa di dalam firman Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi saksi-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu, dan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di pagi hari ini, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan di setiap langkah kami. Tuhan, berjalanlah di depan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, sehingga hidup kami berharga dan bernilai, baik di keluarga kami, di lingkungan kami, di pergaulan kami, terlebih-lebih di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah mati di kayu salib untuk kami, maka kami bersyukur kepadamu. Kami wajib membuat hidup kami bernilai di hadapan-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada surga yang telah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.